Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Hanif Rohimah dengan NIM 2306037 dari kelas PTNA. Saya membuat video ini untuk memenuhi praktikum saya di mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Ternak. Saya kali ini membuat video tentang anatomi dan morfologi dari Oryctolagus cuniculus atau yang biasa kita sebut dengan kelinci. Di sini dosen pengampu saya adalah Ibu Tati Widianasari yang memberikan kesempatan kepada kami untuk membedah kelinci. Di video ini saya akan menampilkan beberapa bagian dari si Oryctolagus cuniculus ini, yaitu dimulai dari anatomi eksternal sampai anatomi internal. Anatomi eksternalnya dimulai dari kepala sampai dengan ekornya, untuk kemudian bagian anatomi internalnya mulai dari bagian pencernaan, pernafasan, peredaran darah sampai ke urogenital dan juga urinarianya. Saya akan menjelaskan anatomi eksternal dari Oryctolagus cuniculus. Nah, di sini ada rima oris atau mulut. Di bagian mulut ini ada dua bagian, yaitu ada labium superior dan labium superior itu yang bagian rahang atas dan labium inferior bagian bawah. Di labium inferior itu dia ada gigi seri, ini gigi serinya. Gigi seri atau yang biasa disebut dengan dentes incisivus. Dan ini ada nares externus, itu adalah hidung. Lalu sini ada fibrise adalah kumisnya. Lalu di sini ada organon visus atau bagian mata. Di sini ada ada bola mata atau bulbus oculi. Bulbus oculi ini ada kelopak mata atas atau palpebra superior dan palpebra inferior yang bagian bawah. Di bagian bulbus oculi ini dia ada kornea. Kornea itu bagian yang bening-bening melapisi matanya itu, dan dia ada pupil. Nah, pupil ini yang bagian tengahnya nih. Kalau dia dalam keadaan gelap itu dia akan membesar. Pupilnya akan membesar dalam keadaan banyak cahaya, pupilnya akan mengecil. Nah, lalu di sini ada bukan nares sih, tapi namanya pine. Pine itu adalah daun telinga, dan di dalam daun telinga ini ada porus acousticus externus atau lubang telinga bagian luar. Baru di sini ada leher atau kolum. Kolum ini adalah bagian yang menyatukan kepala dengan trunkus. Kepala ini capu, trunkus adalah badan. Lanjut kita akan bahas tentang badan. Bagian badan ini dipenuhi oleh yang namanya pilus ya. Pilus ini adalah bulu-bulu seperti ini. Nah, di sini ada bagian dorsum, yaitu bagian punggungnya. Di sini ada bagian dadanya. Bagian dada ini namanya toraks, dan bagian perut namanya ini abdomen. Stop. Dan di sini juga ada glute, yaitu di daerah pantatnya ya. Bagian pantatnya sini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian ekstremitas liberae. Yang pertama saya akan ngebahas ekstremitas cranialis atau lengan depan. Nah, di sini ada tulang atau namanya scapula. Ini adalah scapula. Terus di sini ada brachium. Ini adalah bagian brachium. Di sini ada antebrachium. Dan di sini ada tarsus. Ini adalah tarsus. Ini metatarsus, dan ini digiti, disokong oleh phalanges. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian ekstremitas caudalis atau kaki belakangnya ya. Nah, ini adalah bentuknya seperti ini. Di sini ada tulang femur, osteofemur atau tulang paha. Baru di sini ada crus, di sini disokong oleh fibula yaitu bagian sini, dan tibia yang sini. Nah, nama dua ini namanya crus. Nah, baru di sini ada tarsus, ini adalah tarsus, ini adalah metatarsus, dan ini adalah digiti, disokong oleh phalanges. Di sini ada valvula, di bagian ini kan jari kan. Di bagian belakang ini ada valvula. Valvula ini adalah yang memberikan jejak pada kaki kelinci.
saya. Jadi jejaknya itu namanya tulangnya ini valvula. Apa vulva? Vulva itu adalah alat untuk reproduksi. Di dalam dari vulva ini adalah bium mayus. Tuh. Ini adalah gerakan peristaltiknya. Ini adalah gerakan peristaltik, yang dimana gerakan peristaltik ini adalah gerakan meremas-remas makanan. Ini adalah jantung. Jantungnya masih bergerak tapi lambat gitu. Lemak. Ini setelah kita bedah kita akan melihat ini adalah hepar atau hatinya. Ini yang besar ini adalah ventriculus atau lambung.
Baru ini ada ginjalnya atau ren. Ini adalah usus intestinum tenue atau usus halus. Di sini ada sekum. Sekum ini adalah usus buntu. Di sini ada usus buntu. Cukup besar ya apanya. Lalu di sini ada lubang apa sih namanya, kandung kemihnya. Ini adalah bagian rektum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistema digestivus atau sistem pencernaan dari Oryctolagus funiculus atau yang biasa kita sebut dengan kelinci. Pencernaannya diawali dari mulut, makan masuk ke dalam mulut. Nama lain mulut adalah rima oris. Mulut. Nah, di dalam mulut ini terjadi proses kimiawi dan mekanik. Nah, di mana di sini tuh mekaniknya itu makanan dikunyah oleh gigi seri. Ini adalah dentes incisivus. Ini adalah premolar atau gigi geraham depan dan molar gigi geraham belakang. Nah, di sini juga terjadi proses pencernaan secara kimiawi di mana di sini ada enzim petialin yang di mana memecah makanan tersebut gitu. Jadi menjadi molekul yang kompleks menjadi yang sederhana. Baru makanan masuk ke paring, kemudian ke esofagus. Esofagus yang ini nih. Ini esofagus nih. Baru habis ke esofagus, makanan turun ke lambung atau yang biasa disebut dengan ventriculus. Ventriculus ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada kardia, yaitu bagian atas, baru ada fundus bagian tengah, lalu ada bagian bawahnya itu adalah pylorus. Di sini di ventriculus ini makanan itu dicerna secara mekanik dan kimiawi. Di sini terjadi kayak peristaltik juga itu. Peristaltik itu adalah gerakan meremas-remas makanan dan terjadi juga pengasaman makanan oleh asam klorida yang ada pada lambung, dan juga di sini ada enzim pepsin dan pepton yang dimana untuk memecah makanan tersebut yang menjadi molekul yang lebih sederhana. Baru habis dari ventriculus ini ada usus halus atau yang biasa disebut dengan intestinum tenue. Di sini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, di ujung ileum ini ada namanya sekum. Sekum ini nama lainnya itu usus buntu. Di sini serat-serat itu diproses karena cuma ada di sekum ini mikroorganisme yang mengurus si serat-serat yang ada pada tumbuhan yang si kelinci makan. Nah, habis dari sini itu kita ke kolon. Nah, di sini di dalam sebelumnya di dalam sekum ini ada bagian yang namanya haustra, yaitu bagian yang membukit, dan ada incisura, yaitu bagian yang menonjol ke bawah ya, ini haustra, ini incisura. Baru habis dari sekum itu ke kolon. Ini adalah kolon. Ini kolon, baru ke rektum. Ini adalah rektumnya. Rektum dari kelinci, baru dia ke anus. Seperti itu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistem urinaria pada kelinci, yaitu di sini ada ren itu ginjal. Di sini penyerapan air oleh ren, dan di sini terjadi penyaringan. Baru dari ren atau ginjal ini dia ke namanya ureter. Ini adalah saluran ureternya. Setiap ren ini, sinister dan daster itu punya ureter. Ini adalah ureter, dan dia akan bermuara ke vesika urinaria, yaitu kandung kemih. Yang besar ini adalah bagian reproduksi dari kelincinya ya, ini betina ya. Nah, kita bahas yang urinaria dulu. Nah, di sini adalah kandung kemihnya yang dimana dia akan bermuara ke uretra. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem genitalia pada kelinci. Di sini kelincinya feminin atau betina. Dimulai dari di sini ada sepasang ovarium, sepasang ya, sinister dan dexter. Baru di sini dia ada tuba falopi yang berkelok-kelok dia salurannya. Ini adalah letak uterus dari kelinci.
kelincinya. Nah, ini ada bicornis, dia memiliki 2 tanduk. Untuk kemudian nanti di sini ada jalan keluarnya yaitu cervix. Nah, baru dia ke labium maius dan ke vulva. Saya di sini akan menjelaskan sistem respiratorius dari kelinci. Dimulai dari nares internus yaitu udara masuk, bisa juga dia lewat mulut, bisa juga dia lewat nares, dan dari nares externus itu ke nares internus. Baru dia ke ada namanya trakea, laring, dan tenggorokan itu berada dalam satu jalur. Nah, ini adalah jalurnya. Nah, baru dari ujung ini dia akan bermuara ke bifocartio trachealis. Nah, ke bifocartio trachealis dia di sini ada nanti dia ada bronkusnya di sini, dalam sini. Nah, di sini ada pulmo. Baru dia ke pulmo. Pulmo ini dibagi jadi 2, ada sinister dan dexter. Untuk dexter sendiri dia ada 3 lobi nih. Dia ada 3 lobi. Dan untuk sinister dia cuman ada 2 lobi. Akan menjelaskan sistem sirkulatoria dari kelinci. Di sini ada jantung. Jantung ini dia ada 4 ya katupnya, yaitu ada atrium dexter, atrium sinister, ventricle dexter, ventricle sinister. Nah, proses peredaran darahnya itu dimulai dari ventricle sinister, itu dia membawa darah bersih keluar. Dia membawanya itu melalui aorta. Nah, dari aorta itu dia darah bersih itu dia ke seluruh tubuh. Kemudian dia akan membawa oksigen. Nah, oksigen itu dilepas ke sel-sel tubuh, dan kemudian darah tersebut mengikat karbon dioksida. Darah yang mengikat karbon dioksida itu dia dibawa oleh vena. Kemudian dia ke jantung. Nah, vena ini dia ke jantung itu membawa darah kotor yang berisi karbon dioksida, dan dia akan ke jantung, lebih tepatnya ke atrium dexter, baru ke atrium sinister, ke atrium dexter, ke ventricle dexter, baru dia dipompa ke paru-paru ini, lebih tepatnya pakai aorta pulmonalis. Di sini akan terjadi pertukaran di pulmo ini, pertukaran oksigen dan karbon dioksida, untuk kemudian dipompa lagi ke jantung, lebih tepatnya ke atrium sinister, baru dia ke ventricle sinister, untuk kemudian peredaran darah tersebut berulang. Demikianlah dari apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.